siniar kami pada siang hari ini. Sebelum memulai, mari kita perkenalan. Saya host pada acara podcast hari ini. Saya Regen. Halo, aku Elis. Halo, nama aku Alexander Matthew. Halo semuanya, nama aku Cliff. Halo semuanya, saya Michelle. Nah, jadi gini nih, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan penerapan sila-sila Pancasila. Ya, bisa dimulai dari Iya. Kalau ngomongin kehidupan global sekarang ini, dunia makin terhubung lewat internet, perdagangan dan budaya. Tapi sayangnya di balik keterhubungan itu ada juga sisi negatif, seperti diskriminasi, intoleransi, dan konflik antar bangsa. Contohnya, saat pandemi COVID-19, banyak orang Asia dari luar negeri jadi korban ejekan dan bahkan kekerasan fisik hanya karena dianggap membawa virus. Ini dikenal sebagai kasus Asian Hate. Bener banget sih. Selain itu kita juga sering melihat berita tentang konflik dipicu perbedaan agama dan etnis, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Misalnya pertentangan karena perbedaan keyakinan atau perselisihan antara suku yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog malah jadi memanas. Nah, kasus-kasus seperti ini itu jelas menunjukkan kalau globalisasi itu tidak otomatis membuat orang lebih terbuka. Justru kalau kita tidak punya landasan nilai yang kuat, globalisasi bisa membesar jurang perbedaan. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kemanusiaan, diskriminasi itu jelas melanggar hak dasar manusia. Semua orang berhak berpenampilan sama tanpa memandang fisik, ras, agama, atau asal usulnya. Betul, diskriminasi tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi juga melukai mental korban. Bayangin aja kalau kita ada di posisi mereka, pasti merasa tidak dihargai. Kalau kita tarik ke Indonesia, sebenarnya kita punya modal sosial yang sangat besar. Dari dulu kita sudah hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ada rasa suku, bahasa, dan agama. Pancasila lah yang bikin berbeda itu telah menjadi satu. Nah, makanya kasus diskriminasi global bisa jadi bahan refleksi untuk kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan bersikap intoleran. Kita harus bisa jadi contoh bagaimana perbedaan justru memperkuat bukan mempercah belah. Nah, sekarang mari kita hubungin dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang maha esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberi kebebasan setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya. Kalau ada diskriminasi karena agama, jelas bertentangan dengan sila pertama. kalau sila kedua. Nah, untuk sila kedua, kemanusiaan yang ada dan beradab, ini pas banget dengan kasus kita kali ini. Karena pada sidang ini kita membahas tentang bagaimana hak kita sebagai warga negara dan tidak boleh dibedakan hanya karena satu ras dan mengakui. Oke, jadi yang ketiga mungkin saya akan tambahkan persatuan Indonesia ya. Kalau di level global, persatuan ini bisa kita lihat sebagai solidaritas antar bangsa, antar ras dan golongan mungkin juga bisa. Bayangkan kalau kita semua bangsa saling mendukung, dunia pasti lebih damai, harmonis lah. Kalau yang keempat, kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai ini ngajarin kita buat menyelesaikan masalah lewat dialog, bukan kekerasan. Ini juga bisa diterapin di forum internasional, misalnya lewat PBB. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kalau di skala global artinya tidak boleh ada negara yang menindas atau merugikan bangsa lain. Oke, kalau masalah ini dikaitkan dengan agama, sebenarnya semua agama di dunia mengajarkan nilai yang sama, yaitu saling menghargai. Contohnya dari agama Islam nih. Dalam Al-Quran disebut bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal dan bukan saling membenci. Kalau dalam agama Kristen juga ada ajaran untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Jadi jelas sekali bahwa diskriminasi tidak sesuai dengan ajaran agama. Oke, jadi intinya baik Pancasila maupun agama sama-sama menolak diskriminasi dan menekankan cinta kasih serta penghormatan terhadap sesama. Oke, dari kasus ini kita bisa mengambil bahwa globalisasi memang membawa tantangan tapi juga peluang. Jika kita dapat
menanasi tantangan, maka kita akan mendapatkan peluang yang jauh lebih besar. Jadi gini, sebelum kita selesai ya, tidak masalah ya. Iya. Sebelum kita selesai, aku penasaran sama masing-masing dari kalian punya pandangannya seperti apa mengenai masalah diskriminasi, apalagi gara-gara COVID kan, pada diskriminasi kan. Aku pengen tahu pandangan dari masing-masing kalian. Kira-kira gimana sih menurut kalian diskriminasi itu gimana dan kenapa kok ada diskriminasi itu? Dan kira-kira solusinya tuh apa yang paling baik menurut kalian? Menurut aja dulu deh. Jadi diskriminasi kan mulai dari perbedaan lah ya, dan pendapat mungkin juga masalah dari satu suku. Jadi kan COVID kan akibatnya dari orang China dulu lah. Nah, mungkin Mungkin gara-gara ada stigma Cina gitu. Cina gitu kan, karena kita di negara Indonesia ini bisa beranggap bahwa kita yang jadi masalahnya mungkin gitu. Jadi solusinya diperlukan apa itu? Mungkin perlu ini kali ya, perlu ya mungkin ya. Menurut Chris sendiri, Ya sebenarnya kalau diskriminasi itu tergantung orangnya menurut saya, karena tergantung orangnya. orangnya apa tergantung orangnya, karena ada orang yang merasa kayak etnisnya itu paling kuat atau rasanya paling diandalkan gitu. Etnosentrisme. Nah, jadi mereka kayak benar-benar bahwa mereka yang berkuasa, Orang yang paling benar. ya maka itu ada yang Kalau Chris sendiri merasa seperti itu ya, kayak ya merasa Chris sendiri kan, maaf, Cina ya. ya Merasa ada sukunya yang paling baik gitu. sejauh ini saya merasa kita semua sama. Ya, diskriminasi kalau menurutku sih terjadi karena norma-norma yang tidak menerima sesuatu jadinya orang lain juga ikut nggak terima gitu. Dan juga ajaran bawaan dari luhur dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri sih aku nggak terlalu urus ya kalau diskriminasi terjadi asal bukan kelompokku yang didiskriminasi. Bukan berarti kalau misalnya ada orang lain yang mendapat berbeda gitu. Iya dong. Asal secara utama nggak nyerang aku, Tapi kalau misalnya disenggol sedikit, pasti langsung maju. tergantung motifnya. Ya tadi boleh Nah, dilanjutkan. jadi nilai Pancasila tidak hanya berlaku di dalam negeri saja. Jadi nilai itu bisa kita bawa dalam interaksi global juga, internasional dan negara-negara lain lah. Nah, karena ini bisa menghormati lah orang lain, menjunjung keadilan dan memperkuat persatuan. Selanjutnya, kalau sebagai generasi muda kita harus jadi teladan, mulai dari hal kecil, misalnya menghargai teman yang beda agama atau beda suku, hingga hal besar seperti mendukung perdamaian di dunia. Nah, jadi ini dari setelah kasus yang kita bahas ini, aku penasaran nih, apakah kalian pernah kena diskriminasi atau bahkan kalian jadi salah satu pelaku yang pernah kena diskriminasi? Boleh dielaborasi lagi? Sekarang kalau aku kalau didiskriminasi itu karena rasaku. Kalau aku mendiskriminasi orang karena ras mereka juga. Ras. Iya. Pernah mendiskriminasi dan pernah didiskriminasi. Iya kan aku tadi udah bilang. Atau gini deh pertanyaan saya ubah. Kalau misalnya aku datengin kamu terus aku bilang kamu Cina, apa yang akan kamu lakukan? Accept aja. Accept. Buat aku accept aja. Berarti tidak akan sakit hati. Enggak. Kalau aku sendiri Sama sama. Gak ada rasa ingin membalas atau enggak sih, tergantung orangnya aja. tergantung Yang orangnya. melebihi itu ya Nah, Kalau keterlaluan, keterlaluan baru. Ya, Gitu. contoh keterlaluan. Setelah kamu ya Cina sipit. Dan ya dibanding bisa tambahin itu Oh, bisa. satu yang paling sangat menghina itu kalau misalnya dosen kamu ikut-ikutan jadi korban kasus 98 ini kan kamu Cina. Itu pernah dikatain seperti itu. Pernah dengar sih orang lain yang dikatain bukan aku.
Pasti lu kayak ngom pasti tahu lah. Ngom kayak itu Pasti tahu. Pasti kan itu zamannya orang tua kita. Ya. Kalau kalian menyikapi 98 sih sebenarnya. sudah pasti. Itu emang rasis kan banget sih. masih tertutup lah ya. Masih. Berarti ya Masih main ya. Pelakunya sih tiga sih ya. Tapi masih ada kebencian dengan orang-orang itu nggak yang melakukan. Ya. Kita generasi muda yang bisa mendoakan negara dengan baik lah. masih selanjutnya lah sebenarnya bisa menghormati sama lain lah perbedaan gitu lah. Oke, sepertinya sekian ya podcast hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Tambah banget